Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kaifas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kaifas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, tema yang kita renungkan hari ini, jangan takut berbuat baik. Hari ini, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala memandang penuh kekhawatiran bahwa banyak orang menjadi percaya kepada Yesus karena mujizat yang telah dibuatnya. Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita membiarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Mereka tidak mampu melihat kebaikan karya Yesus yang menyelamatkan banyak orang. Batin mereka tertutup, membuat mereka merasa disaingi oleh kehadiran Yesus. Mereka tidak mampu membedakan kebaikan dari kejahatan. Yesus menjadi sasaran kebencian dan iri hati orang-orang Farisi. Mereka terusik dengan kehebatan Yesus.
Mereka takut kehilangan pengaruh. Kehebatan Yesus dalam melakukan banyak mujizat dan kebenaran yang ia wartakan menjadi ancaman bagi mereka. Manusia yang dipenuhi oleh iri hati dan dengki berpikir sempit. Mereka merasa tidak aman karena hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran akan keberhasilan orang lain. Saudara terkasih, tidak usah takut untuk berbuat baik walau ada resiko yang mengancam. Tuhan Yesus sudah memberi contoh dan teladan bagi kita. Dalam keadaan atau situasi apapun, di mana serta kapan saja, hendaklah kita tetap setia sebagai umat Tuhan, sehingga hidup kita merupakan persatuan yang menarik, mempesona, dan memikat orang lain untuk semakin mempersembahkan diri kepada Tuhan. Semoga pada masa Prapaskah ini kita senantiasa membuka diri terhadap penyelenggaraan ilahi, sehingga kita juga siap sedia berpartisipasi dalam persembahan diri Yesus disalib demi keselamatan seluruh dunia. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, curahkan Roh Kudus bagi semua orang agar mereka mengerti dan percaya bahwa Engkau adalah yang benar dan Engkau telah mengutus pengikut-Mu untuk mewartakan kebenaran dengan perbuatan kasih. Hilangkan rasa takut akan kehilangan harta, wibawa, status sosial, dan ajarilah agar mau menerima ajaran kasih dan kebenaran-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.